Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Fir Ramadan, Prodi TPS kelas A semester 3. Di sini saya akan menginterview atau mewawancari salah satu guru yang ada di Pamekasan, yaitu Bapak Khalil Anwar, selaku pengajar sejarah Indonesia di salah satu sekolah swasta. Baik, untuk Bapak Khalil Anwar dipersilakan untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada saudara siapa? Ferry Ramadan. Ya, saudara Ferry Ramadan yang merupakan salah satu mahasiswa IAIN Madura ya. Terima kasih atas kunjungannya ke sini. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya merupakan seorang guru di salah satu SMA swasta di Kabupaten Pamekasan. Tepatnya itu di Kecamatan Propo. Jadi saya itu ngajar sudah kurang lebih itu sekitar 2 tahun. 2 tahun 3 tahunan lah. Saya di sana mengajar sejarah. Adapun sistemnya, cara mengajarnya ya tetap ya, sesuai RPP ya. Jadi di sekolah itu memang pemerintah memberikan intinya itu semacam SOP, Standard Operating Procedure, di mana namanya itu RPP. RPP itu dibuat untuk mengatur jalannya belajar mengajar di dalam kelas seperti itu. Untuk itu, akan tetapi sistem saya itu agak sedikit saya tambahkan gitu. Jadi kalau di RPP itu nggak ada game dan lain sebagainya, tapi kalau di saya itu ada yang namanya itu share feeling. Jadi saya itu sebelum memulai pelajaran masuk ke kelasnya, masuk ke kelas itu saya langsung absennya itu berbeda. Jadi cara absennya itu langsung mulai dari pojok depan mengajukan tangan, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya misalkan ya, nama saya Ferry Ramadan. Selamat pagi Pak Guru, pagi. Selamat pagi teman-teman, pagi gitu. Alhamdulillah feeling saya good hari ini misalnya. Karena saya dikasih uang saku tambahan. Nah, itu untuk apa? Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa semua siswa itu dalam keadaan fresh, ya, tidak galau, ya kan, tidak feeling bad dan lain sebagainya gitu. Itu pun kalau misalkan ada yang feelingnya bad, misalkan yang WhatsApp, misalkan Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman, feeling saya hari ini bad. Kenapa? Karena saya mempunyai masalah keluarga. Nah, ketika terjadi seperti itu, kami bekerja sama dengan para siswa yang lain untuk memberikan saran dan arahan. Ya, misalkan, ya bisa itu ujian hidup yang juga pernah mengalami. Nah, sehingga feeling yang bad tadi itu berubah menjadi good. Nah, ketika sudah semua dipastikan ya, feelingnya itu sudah good semua dalam satu kelas itu, maka lanjut dengan memulai pelajaran. Ya, sebelum mulai itu berdoa dulu, setelah berdoa langsung dikasih pembelajaran sekilas gitu, dan biasanya saya itu menggunakan sistem presentasi. Jadi setiap siswa itu dibagi kelompok-kelompok dan presentasinya itu bukan membawa materi gitu, tapi yang di depan itu dia tuh membawa masalah. Iya, misalkan gini,
si kelompok yang sedang maju itu membuat pertanyaan di sini. Misalkan bagaimana pendapatnya Darwin misalkan tentang evolusi, dan bagaimana pula tanggapan orang-orang non Darwin yang tidak pro dengan Darwin. Nah, baru anggap satu pertanyaan aja, itu biasanya kami siapkan itu 3. Jadi pertanyaan itu dibacakan luar, dan kelompok yang lain itu mencari argumen, berpendapat. Jadi anak-anak masuk ke siswa itu sudah bukan lagi belajar materi, karena belajar materi itu di rumah. Kalau di sana itu sebuah dipening, itu pendalaman. Jadi sehingga masuk ke kelas itu mereka itu mencari argumen, ya. Mencari argumen baik mulai melalui buku sudah ada. Oh ya, jadi seperti ini. Karena Darwin itu kan orang misalkan aliran yang mendukung yang namanya bahwa manusia itu dari keram ya. Nah, sehingga masuk akal juga gitu. Masuk akal juga karena apa? Bedanya antara kera dan manusia cuman tidak bisa memanfaatkan alat gitu kan. Karena kalau kera itu dikasih kayu ya dibuang, dicium bukan makanan dibuang. Kalau manusia kan beda. Misalkan orang bayi dikasih kayu ya paling diambil buat alat pukul dan lain-lain. Nah, itu bedanya. Dan ada pendapat lain yang membantah. Nah, disitulah. Nah, kemudian guru itu setelah itu meluruskan. Jadi gini-gini ditulis di depan di papan fingerboard itu. Setelah ditulis di depan, mereka menyimpulkan dan membuat mapping-nya seperti itu. Jadi mereka itu belajar membuat mapping. Nah, ketika kalau misalkan ya, karena terkadang ya kameranya itu waktunya tidak cukup ya. Kami terkadang dari 3 pertanyaan itu ada yang satu ada pernah, karena memang banyaknya yang antusias sekali menjawab, menyampaikan aspirasinya. Terus karena kita itu bagaimana caranya membuat si siswa itu menarik. Nah, setelah itu kita bahas satu-satu. Nah, setelah satu-satu selesai, kemudian lanjut ke permasalahan kedua. Misalkan kalau memang Indonesia merdeka, misalkan kenapa Belanda itu kok masih kembali pada tahun sekian? Lalu dijawab dengan argumen ada di buku, ada atau enggak gitu. Jadi sesuatu berlomba-lomba mencari, oh ini ada, langsung dijawab masuk akal apa enggak. Nah, kemudian diputuskan di akhir yang saya luruskan lagi, ditulis lagi, itu seperti itu sistemnya. Baru setelah itu ya, kalau misalkan belum ada yang puas ya saya buka pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaannya itu misalkan ada hal-hal yang dikurang mengerti oleh kelompok yang ada di bawah, atau sisa pembahasan yang kurang satu itu saya langsung bahas itu. Nah, saya bahas di situ, saya simpulkan lagi, kemudian mereka mencatat lagi. Nah, setelah yang 3 ini selesai, atau pertanyaan itu kalau ada ya itu selesai, maka dilanjut dengan istirahat sebentar. Dan biasanya saya itu untuk menghilangkan rasa jenuh ya, itu kami biasanya memberikan sebuah permainan dalam kelas. Gamenya itu indoor ya, jadi di dalam ruangan yang macam-macam gamenya itu, kayak game kayak anak guru BK itu. Namun saya tidak, ketika masih ada waktu luang atau sisa waktu, baik itu banyak maupun sedikit, biasanya itu saya memberikan pelajaran tentang sejarah lokal ya. Kalau
saya biasanya itu sejarah lokal tentang kerajaan-kerajaan di Pamekasan. Jadi karena apa? Karena ini cukup penting bagi mereka, terutama ya bagi yang dari sana. Karena sejarah lokal ini sudah mulai tidak tersentuh di lingkungan pendidikan. Awalnya saya itu seperti ini, saya itu berinisiatif ya. Saya coba tanya ya, kenapa itu dinamakan Pamekasan? Ya karena siswa itu macam-macam, aneh-aneh jawabannya yang berbeda-beda. Karena dibilangnya bahasa mereka itu karena Bekasnya Bekasem kan. Nah itu ini pembelokan sejarah namanya. Jadi saya jelaskan Pamekasan itu apa dan awal mula terbentuknya kerajaan-kerajaan itu dari mana. Saya jelaskan semuanya karena saya juga skripsi saya waktu itu tentang sejarah Kabupaten Pamekasan. Dan cukup antusias sih anak-anak itu mendengarkan, karena setelah belajar sejarah mereka ternyata keheranan, oh iya ya masa kan gitu. Saya coba jelaskan contohnya ya, seorang raja, mungkin sampean sendiri tak tahu sampean, namanya itu Aryo Menak-Senoyo. Nah iya, jadi Aryo Menak-Senoyo itu merupakan raja pertama di Pamekasan. Jadi di Pamekasan itu awalnya bukan di situ, tapi di ujung barat, tapi di Parupuh itu kerajaan namun sekarang itu Parupuh menjadi wilayah yang mungkin bisa dikatakan terbelakang di situ. Masih banyak kurang paham tentang pendidikan dan lain sebagainya. Padahal di situ adalah kota pertama sebelum dilaras gitu. Nah akhirnya mereka tambah menarik. Nah, saya coba lanjut kenapa ada Arek Lakon, kenapa ada Musa Jami, gitu. Kenapa itu siapa Ronggo Sukomati. Nah, pernah saya nanya sama mereka, siapa Ratu Bumilingan itu? Mereka serta jawab dengan semangat berapi-api. Mereka itu bilang bahwa Ratu Bumilingan itu nama stadion, padahal ya memang nama stadion, cuman itu artinya nama kerajaan. Makanya di Lawangan Jaya sana itu ada, mungkin adik nggak tahu ya. Oh ya. Ya, jadi rajin-rajin lah mencoba membaca buku, karena saya itu dulu sering silaturahmi ke sejarah budayawan Madura gitu, kayak Sulaiman Sadiq gitu, terus Bapak Bambang, terus siapa lagi Bapak Purwa kalau nggak salah. Itu masih ada budaya Pamekasan gitu. Jadi sangat sayang sekali jika sejarah Pamekasan ini dilupakan. Makanya saya kasih selingan di situ jika ada sesuatu. Dan itu merupakan bagaimana cara saya itu memberikan edukasi tentang sejarah kepada murid-murid saya. Dan alhamdulillah ya, saya itu mendapatkan respon yang baik dari siswa. Karena apa? Selain dengan sistem seperti itu, saya juga memberikan namanya itu sistem privilege. Nah, jadi mereka itu dikasih hadiah. Hadiahnya itu berupa kupon gitu. Ya, di kupon itu ditabung, siapa yang terbanyak diulang kembali. Ya. Jadi kesempatannya itu nggak hanya bagi mereka yang pintar, ya, tapi mereka yang anggaplah secara kognitif itu rendah, mereka datang untuk mendapatkan poin lebih banyak daripada mereka yang pintar. Caranya bagaimana? Mereka berusaha, misalkan aktif bertanya dan lain sebagainya.
buat daya tarik mereka. Itu saja sih sistemnya dari saya kalau cara saya mengajar ya tetap sesuai FPP, karena apa, FPP itu tetap patokan saya, tetap saya menjadikan patokan. Jadi gini Pak, tadi Bapak menyebutkan salah satu metode pembelajarannya itu secara berkelompok. Ya. Iya, iya. Sekarang ini kan masih dalam masa pandemi atau COVID-19 itu Pak. Iya. Murid itu tidak boleh ada bergelomboran. Jadi bagaimana strategi Bapak untuk menangani itu? Oke, baik. Dalam selama masih masa pandemi ini ya, dimana saat ini kita kan sedang masih masa-masa pandemi ya. Iya. Jadi saya tetap memanfaatkan kebijakan yang ada, yang diberikan oleh pemerintah ya. Protokol. Ya, jadi ada dua sistem di situ, ada daring dan laring ya. Jadi kalau daring itu kan melalui online, cuman masalahnya kan di sana itu apa? Di sana itu lingkungannya pondokan. Oh, pondok. Iya. Jadi untuk sementara ya, pendidikan apa? Proses belajar mengajar itu seperti presentasi tetap berjalan dengan lancar. Namun untuk pembagian kelompoknya ya kami bagi ya apa, tetap menggunakan jaga jarak gitu. Soalnya antara kelompok apa, bukan, kalau antara kelompok itu biasanya 2 meter. Soalnya di sana itu kan pondok pesantren, jadi banyak ruangan yang nggak dipakai gitu. Kami manfaatkan di situ. Kadang-kadang kami tuh belajar di luar kalau memungkinkan gitu. Ya tetap seperti itu. Kalau laring sih pernah ya. Cuman ini kan ya larinya ya di pondok pesantren itu. Jadi tidak boleh ada, tetap mematuhi apa, prokes ya, COVID-19 ya. Tidak boleh bersentuhan dan mewajibkan pakai masker ya. Nah, satu lagi Pak, kan di setiap anak-anak itu kan penanggapannya terhadap pembelajaran itu kan beda-beda. Jadi bagaimana Bapak cara menanganinya kayak gitu? Iya. Kembali ke yang tadi bahwa sistemnya itu menggunakan privilege, yaitu sistem memberikan poin. Jadi senakal apapun siswa, karena mereka dijanjikan dengan hadiah yang menarik, sederhana tapi menarik hadiah, sehingga mereka itu tergiur dengan hadiahnya meskipun tidak suka dengan pelajarannya. Nah, sehingga pada akhirnya mereka itu masuk ke dalam sebuah zona yang memaksa mereka untuk aktif gitu. Sehingga meskipun dia nakal atau malas belajar, tapi karena dia pengen ngejar poin, Ada giveaway gitu. iya ya. Oke, mungkin hanya itu yang saya tanyakan sama Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.